Ya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah kesaksian yang tentunya akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua, yaitu seorang Muslim yang tadinya merupakan pembenci kekristenan, namun kini telah berjumpa Yesus secara langsung, sehingga menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu saudara, tidak berlama-lama, mari kita saksikan kesaksian ini, sehingga kita semua dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, selamat sore. Perkenalkan nama saya nama lama Muhammad Qasim. Saya latar belakang dari Muslim. Saya sudah mau 7 tahun, nanti April besok, tanggal 18 April saya terima itu pertobatan saya, dibaptis tanggal 18 April. Saya terima Yesusnya itu tahun 2013 akhir di acara Fairport Jakarta. Terima kasih Bapak Cornelius atas waktunya dan kesempatannya. Saya diberi waktu untuk bersaksi, untuk memberitakan kabar baik ini melalui kesaksian. Saya percaya saat ini semua orang masih meragukan dengan adanya Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya percaya melalui kesaksian ini, saya kiranya orang-orang yang mendengarkan dapat menerima dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Saya mau saksi, Pak Kosim, ya, itu mic-nya jangan terlalu dekat. Oh gitu. Suaranya agak ini, apa namanya? Berendang ya? Ya, terlalu dekat. Silakan Pak. Sekitar tahun 2013 saya 2013 bulan Oktober, saya dulu gini, saya nggak pernah bermimpi jadi orang Kristen, dan saya nggak pernah bermimpi jadi anak Tuhan. Kenapa? Saya itu dulu gini, pembenci orang-orang Kristen, ya. Terutama dulu saya 3 suku itu yang sangat saya benci itu dulu, Batak, Chinese, Manado. Itu ya dulu ya. Tapi sekarang saya enggak. Karena udah saya cinta Tuhan, jadi saya sekarang banyak malah teman-teman gitu. Saya 2013 itu nggak sengaja saya sama teman saya, karena waktu itu saya finish kontrak kerja. Dulu saya kerja lama sampai dari tahun 2000 dari tahun 2001 sampai 2013 saya kontrak kerja. Itu dulu saya lumayan banyak ya uangnya ya, tapi buat saya itu nggak ada artinya. Tahun 2013 itu di Jakarta tuh ada Freeport Jakarta. Sekitar tahun 2013 saya sama teman saya tuh dulu nggak nyangka, dan saya nggak pernah bermimpi. Saya teman saya datang ke kosan di waktu itu saya ngekos di Kalideres, ya kan? Waktu itu saya ngekos di Kalideres, saya bilang gini, teman saya datang, Kang, katanya jalan yuk, kemana? Saya bilang. Terus dia bilang gini, yuk kita jalan-jalan. Saya bilang enggak, saya lagi bikin CV. Ya kebetulan saya waktu itu mengelamar di Mayora yang di Daan Mogot, Jakarta, Kalideres. Nah, habis sholat isya saya jalan, ya kan? Saya sama teman saya, kebetulan dulu gini, maaf saya agak lompat. Saya dulu latar belakangnya itu sekolah pendidikan semua berbau agama, ya kan, sempat mondok juga gitu, tapi gak lama saya mondok, ya. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Terus saya waktu itu tahun 2013 itu gini, ada KKR Perpo Jakarta. Teman saya bilang gini, ngajak keliling-keliling, saya nggak tahu. Pokoknya malam itu malam yang berbeda banget, malam Minggu. Saya nggak pernah bermimpi ya untuk pergi, karena saya tuh waktu saya tuh habis main nonton gitu kan, terus main laptop gitu. Ya walaupun saya nggak pintar main laptop, tapi saya suka gitu. Nah, udah gitu jam habis sholat isya keliling-keliling di daerah Cengkareng, nggak tahu, teman saya bilang gini, ngajak dia ke ada acara gitu.
di acara itu teman saya bilang gini, ada tablik akbar nih. Saya buka, saya bilang gini, tablik akbar, kamu ngawur ya, saya bilang ini acara orang Kristen gitu. Terus teman saya ngajak masuk, saya bilang, ayo masuk. Gak, saya bilang saya nggak mau masuk, ngapain sih gitu. Saya bilang saya nggak mau masuk, ngapain gitu kan. Terus dia bilang, ayo masuk, nggak apa-apa. Terus saya bilang gini, tuh ada polisi tuh. Nah, kita masih pakai sarung ya, masih pakai peci posisi. Dia bilang gini, ayo masuk. Saya bilang, enggak, udah kamu aja. Nggak taunya itu acara itu udah jam setengah 11, udah mau selesai. Ya kan habis keliling-keliling itu, acara habis mau selesai gitu. Terus dia bilang gini, ayo masuk. Enggak, saya bilang saya nggak mau masuk gitu kan. Terus dia bilang gini, udah nggak apa-apa, ayo masuk. Saya jujur masih ada rasa deg-degan, takut ya kan, waktu itu kan emang lagi heboh-hebohnya teroris gitu kan. Nah itu dengan nggak tahu lah ya gitulah, nggak tahu gitu. Saya didorong masuk sama teman saya masuk gitu kan, di acara itu masuk. Saya bilang ini anak mau ngapain gitu ngajak sini. Dia sampai saat ini masih berteman sama saya. Dia pernah diinjilin sama Abi ya, sama almarhum Pak Haris Sunarko. Dia bilang gini, yuk masuk. Nah, acara itu udah mau selesai ceritanya. Acara itu udah mau selesai. Ketika udah mau selesai, acara itu Freeport Jakarta namanya, JGSK, Jaringan Gereja Sekota. Acara itu udah mau selesai, tiba-tiba Pak Pendeta yang baptis saya itu, yang sekarang baptis saya itu, yang jadi Papa Rohani, namanya Pendeta Asin Sadikin, Liu Cucin dan nama Chinese-nya. Beliau gembala, seorang gembala. Dia itu benar-benar suaranya bagus, nyanyinya itu beda banget ya, suaranya kayak, pokoknya suaranya bagus banget, kayak Wilar Kauntu lah ya. Waktu itu saya juga nggak mengenal Wilar Kauntu. Saya bertobat itu mungkin bagi Bapak Ibu itu hal biasa ya, yang mendengarkan lagu pujian Besar Anugerahmu. Tapi bagi saya itu sangat luar biasa. Kenapa? Itu sesuatu yang beda dari yang lain gitu. Pas Pak Pendeta nyanyi, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Saya bilang, kok ini lagu enak gitu. Terus nyentuh ke hati saya merasa damai sejahtera gitu. Saya merasa nggak ada beban gitu waktu mendengar itu. Mungkin bagi orang-orang yang terlahir dari Kristen itu hal-hal biasa ya, tapi buat saya itu luar biasa banget, sangat dahsyat gitu. Nah, ketika Pak Pendeta nyanyi lagi sebanyak 3 kali, itu Pak Pendeta nyanyi bilang gini, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Tuhan Yesus menampakkan diri, ya jelas banget itu 3 kali, melambaikan tangan ke saya 3 kali. Terus itu Pak Pendeta nyanyi terus kan, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Kok saya bilang saya jadi merinding. Terus saya dijamah gitu, dari lagu itu saya dijamah. Saya waktu itu nggak ngerti jamah ya, waktu itu nggak mengerti jamah. Saya merasa gimana, kayak ada air masuk gitu loh, adem sejuk. Maaf, dulu saya waktu di Muslim itu, waktu di Seberang, saya nggak pernah kalau ngedengar kalau saya bahasa sholawatan. Saya dulu aktif gitu kan di masjid, di musola, ya kan. Saya aktif dulu gitu kan. Saya nggak pernah yang namanya merasakan hadirat Tuhan, apa sentuhan Tuhan. Tapi kalau waktu itu saya tuh benar-benar ngerasain gitu. Itu benar-benar beda banget gitu. Itu Pak Pendeta nyanyi lagi, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Tuhan Yesus itu jelas-jelas Bapak Ibu. Jelas-jelas Bapak Ibu. Itu jelas, itu bukan dibuat-buat, bukan dibohong. Itu teman saya saksinya. Sampai saat ini ada. Orangnya masih kerja di Cimone. Dia tinggal di Cimone, kerja di Serpong, sampai saat ini masih berteman. Harusnya dia dong yang melihat Tuhan. Harusnya dia dong yang melihat Tuhan dan istilahnya yang melihat sosok itu, bukan saya. Jujur, saya nggak layak. Kenapa saya nggak bilang nggak layak? Karena saya banyak menghujat orang-orang Kristen. Saya banyak dosa gitu. Saya benci sama orang-orang Kristen. Dulu saya itu kalau melihat orang Kristen itu benar-benar alergi gitu. Ya, buat saya itu karena agama Kristen itu kafir gitu. Nah, itu waktu pas Pak Pendeta nyanyi, semakin hari semakin bertambah, 3 kali itu nyanyi, dia melambai-lambaikan tangan ke saya 3 kali, terus ada sinar 6 warna mantul dari tiang itu mantul ke Pak Pendeta. Itu Pendeta Asin itu emang luar biasa ya, suaranya keren, emang orangnya ganteng juga, ya kan.
dia itu benar-benar ya istilahnya dipakai, bukan istilahnya, dia itu benar diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Dalam arti dia emang dia multi talenta di pujian. Itu Tuhan Yesus itu menampakkan 3 kali ke saya itu, tiba-tiba ada sinar 6 warna mantul ya di samping beliau. Nah, harusnya bukan saya dong yang melihat. Waktu itu saya ada handphone Saksi Galaxy. Waktu itu orang belum punya, saya udah punya. Nggak kepikiran kalau itu Tuhan, kalau misalnya kalau sekarang saya foto, Bapak Ibu, saya foto itu. Tapi waktu itu saya nggak kepikiran untuk saya foto. Kenapa? Saya saking ini gitu loh, saking apa namanya melihat itu, saking kaget gitu, terheran gitu, heran kan ceritanya. Nah, udah begitu, saya bilang pas pendetanya, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, sinar hilang, ya Tuhan Yesus itu hilang. Itu Tuhan Yesus itu tingginya 3 meter, Bapak Ibu, 3 meteran. Saya merinding kalau ada cerita itu. Saya itu benar-benar hati nggak bisa bohong, mulut masih bisa bohong, Bapak Ibu. Teman saya itu bilang, lu ngeliat apa sih? Lu ngeliat apa? Saya nggak ngeliat apa-apa. Saya bilang, itu loh. Teman saya bilang, saya nggak ngeliat apa-apa. Harusnya dia dong yang melihat karena dia yang ngajak ke acara itu, ya. Tapi dahsyat, Bapak Ibu. Kok saya gitu yang melihat? Di situ kan banyak orang ya, banyak ribuan manusia karena KKR. Saya merinding, Bapak Ibu. Itu di situ banyak orang, ribuan KKR ya, terdominasi Katolik, Kristen, Injilis semua. Karena itu kan KKR gitu kan, kebaktian kesembuhan rohani gitu. Waktu itu saya juga nggak ngerti lah, nggak paham gitu. Itu benar-benar Bapak Ibu, loh, itu dahsyat banget, hebat banget ya. Itu benar-benar Tuhan yang hidup menurut saya, ya kan. Udah gitu hilang ceritanya, blok hilang. Pendeta berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam ini, dari hari kemarin sampai hari ini. Itu acara kan 2 hari, hari Sabtu sama hari Jumat sampai malam, sampai Sabtu ya kan, 2 hari gitu kan ya, sampai malam Minggu. Itu kan acaranya kan terakhir, yang terakhir gitu, malam Minggu. Itu benar-benar, itu di situ banyak ribuan orang. Kenapa sih bukan mereka yang melihat Tuhan, bukan saya gitu? Karena apa? Saya bilang saya nggak layak, nggak pantas gitu. Nah, selesai acara itu, Pak Pendeta berdoa. Saya bilang, kok doanya enak ya? Kok doanya seperti ini ya? Saya bilang, kok doanya kok, pokoknya menurut saya itu lucu gitu loh. Lucu tapi masuk ke akal gitu loh, masuk dalam pikiran saya gitu. Pendeta bilang gini, kami bersyukur Tuhan, katanya, Engkau memberikan cuaca yang terbaik, Engkau juga telah memberikan aparat-aparat yang terbaik menjaga kami sampai acara ini dengan selesai. Saya bengong ya kan, sambil bengong itu saya ngerenung gitu loh, kok ini ya, saya bilang enak banget ya doanya, beda dengan saya yang dulu gitu loh. Di situ teman saya bilang, ayo pulang. Enggak, saya bilang, saya nggak mau pulang, kata saya bilang gitu. Terus teman saya bilang, ayo pulang. Enggak, saya nggak mau pulang. Kenapa sih kamu nggak mau pulang? Enggak, saya bilang, saya di sini dulu. Tiba-tiba waktu itu kan nggak ngerti ya. Kalau waktu itu kan saya nggak ngerti kalau itu suara Roh Kudus. Ya, kalau waktu itu kan suara Roh Kudus. Itu saya nggak ngerti. Suara bilang gini, kamu naik ke atas panggung. Kamu naik ke atas panggung, gitu kan. Nah, saya itu kayak didorong gitu loh. Ya, saya naik ke atas panggung. Terus saya cari kamu orang itu, cari gitu kan. Saya cari ke atas panggung. Nah, saya di atas itu saya keliling-keliling dong. Mungkin kalau saat ini, kalau ditayangkan itu di KKR itu mungkin saya sampai saat ini masih ada. Kenapa? Saya kan naik ke atas panggung itu kan sorot kamera kayak band gitu kan. Lampunya itu kan kayak lampu kayak nyanyi band gitu kan. Karena lampunya banyak. Nah, itu saya cari, Pak, tadi yang nyanyi itu siapa ya? Kok suaranya enak? Terus saya bilang, di samping itu saya melihat ada sosok tinggi besar, terus ada sinar, saya bilang gitu kan. Dia bilang apa? Itu ternyata wakil gembalanya, Pak Hari Purnama. Dia juga mantan muslim. Nah, saya bilang gini, Pak, yang tadi nyanyi siapa? Oh, udah pulang, katanya. Kenapa emang? Enggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, kenapa? Gitu, enggak apa-apa. Ya udah, saya turun. Teman saya bilang gini, kamu nih gila ya? Kamu nih stres ya? Saya bilang, enggak, saya enggak stres, enggak gila. Saya didorong, saya bilang, suruh naik ke atas panggung. Ah, katanya, dia bilang, siapa? Katanya, nggak tahu, saya bilang gitu kan. Udah gitu saya turun, ada orang duduk ya kan, bangku KKR kan bangku plastik ya kan, ada bangku yang merah gitu kan ya. Nah, saya ada orang Flores, rambutnya keriting-keriting ya kan. Saya bilang, tante yang tadinya ini siapa ya? Dia bilang, saya nggak tahu gitu kan, nggak kenal. Saya dikasih brosur, ya, seukuran begini, brosur, ya kan. Di atas brosur itu, di dalam brosur itu kan ada tulisan
Di situ tuh ada pendeta Tarsim, pendeta Tarsim, Lili Dewi, Roy Setiawan, pendeta Liu Ciucin, Asin Sodikin. Hati saya nggak bisa ini gitu loh. Kekeh hati saya itu nggak bisa dibohongin kan. Saya waktu pulang, ada cara udah selesai itu kan, saya pulang sama teman saya. Selama di perjalanan itu saya ngerenung, saya ngelamun. Yang tadi saya lihat siapa ya? Yang tadi saya lihat siapa ya? Saya bilang, kok itu benar-benar Tuhan Yesus itu jelas, cuma wajahnya nggak kelihatan. Karena sinar gitu loh. Itu rambutnya pirang, wajahnya itu nggak kelihatan, tapi badannya fisiknya jelas, kayak sepatu tali-tali, sepatunya, ya, pakai sepatu tali-tali itu kan jelas banget. Sebentar. Pakai sepatu tali-tali, udah gitu kan, hilang kan. Nah, udah selesai gitu, saya sama teman saya pulang, ya kan. Pulang, saya ke kosan, dia juga ke kosan, dia bilang gini, ya udah kita besok lari pagi ke Monas. Nah, nyampe kosan itu, saya bukannya tidur, ya, saya ngerenung. Yang tadi saya lihat dari sepanjang perjalanan itu, saya bilang itu siapa yang saya lihat ya. Terus saya bilang gini, kok hati saya itu merasa tenang gitu kan. Waktu itu kan saya udah nganggur sekitar 3 bulan gitu kan, nganggur kerja. Nah, udah begitu saya ngerenung gitu kan. Suara, kamu telepon orang itu, kamu telepon orang itu gitu kan. Kamu telepon orang itu. Terus saya tiba-tiba ngelihat brosur, saya telepon. Ya kan? Saya telepon, dia bilang gini, waktu mau telepon, jangan ditelepon, sudah tidur. Itu suara, waktu itu saya nggak ngerti kalau itu suara Roh Kudus. Sekarang saya baru paham gitu kan, karena saya udah mengikut Tuhan, udah melayani. Ya jujur sampai saat ini pun saya selalu mendengar suara-suara Roh Kudus gitu, karena ya dalam hati saya peka gitu. Nah, udah begitu saya tidur, ya kan? Saya masih menjalankan aktivitas saya yang dulu, masih saya menjalankan aktivitas saya, menjalankan ritualitas saya seperti biasa. Nah, saya jam 5 saya sama teman saya itu lari ke Monas ceritanya nih. Ya kan? Saya lari ke Monas, ya. Di Monas itu saya udah keliling-keliling sampai 13 kali. Ya, sampai 13 kali. Nah, tiba-tiba saya duduk, ada tukang aqua Madura. Mas, aqua, ya udah saya beli. Ketika saya minum, duduk, teman saya tuh yang lain pada nggak di mana gitu kan. Kita kan nggak berpisah gitu kan, waktu lari itu kan pada misah gitu kan ya. Terus saya bilang gini, lagi minum, ada telepon masuk gitu. Telepon masuknya gini, salam. Saya bilang, assalamualaikum. Dia nggak jawab. Saya bilang, kok salam? Semalam ada yang telepon saya ya. Saya bilang gini, oh iya Bapak yang di acara itu bukan yang semalam. Dia bilang gini, iya. Kenapa? Pak, Bapak yang nyanyi bukan yang semalam. Iya. Kenapa? Kata dia bilang itu. Pak, semalam saya ngeliat orang sosok tinggi besar, terus melihat sinar di samping Bapak, sinar 6 warna. Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, ya udah, kamu datang ke tempat saya. Dia nggak nyebut gereja. Dia bilang gini, kamu datang ke CWS, katanya kan. Kamu saya tunggu jam 10. Saya itu udah lari di Monas dari jam 6 sampai jam 9 itu 13 kali keliling-keliling Monas. Waktu itu kan masih bujangan. Nah, udah gitu saya naik busway, Bapak Ibu ya, saudara-saudara. Di Jakarta itu kan kalau nggak macet antri ya. Kalau nggak macet antri, tapi hari itu benar-benar spesial banget. Tuhan itu memberikan waktu buat saya itu sesuatu yang luar biasa, yang spesial. Biasanya naik busway, kalau nggak macet, kalau nggak antri macet. Ini enggak, dari Monas saya jalan ke Gambir, ya, karena saya lewat belakang. Di Gambir itu saya naik busway. Biasanya kan Jakarta itu biasa kan ngantri, ini enggak. Itu naik busway, di dalam busway itu kan cuma ada sopir sama konektor waktu itu. Nah, itu benar-benar terbang tuh naik busway itu terbang. Kayak terbang gitulah, shoot gitu ya.
Saya bilang, biasanya kok antri ini dari Gambir, nggak lewat Istiqlal, nggak lewat Juanda, nggak lewat Pecenongan, nggak lewat Harmoni. Itu langsung tiba-tiba langsung Harmoni, langsung Kalideres gitu kan. Dia bilang, kamu saya tunggu jam 10. Saya itu nyampe terminal Kalideres itu jam 10 kurang seperempat. Jam 10 kurang seperempat. Nah, udah gitu saya mandi, ya kan. Mandi, pakai baju, rapih lah pokoknya. Dia bilang, kamu saya tunggu jam 10. Saya itu mandi cuma berapa menit gitu ya. Mungkin saya mandi 10 menitan gitu, nggak lama. Karena dia bilang, saya tunggu kamu, kata gitu kan. Kata pendeta Asin. Nah, udah begitu, uang saya 75.000 Bapak Ibu. Uang saya 75.000 nih. Yang uniknya, saya dari kosan saya itu ke Kalideres jalan kaki. Karena kan di belakang terminal kan kosnya. Saya jalan kaki, saya bilang, Bang, kalau mau ke Taman Palem berapa? Ini alamat ini, tahu nggak? Oh tahu, berapa? Saya bilang gitu, 75.000. Oh, 75.000, 25.000. Saya biasanya nawar, waktu itu belum ada Grab loh Bapak Ibu, belum ada Grab pokoknya. Dia bilang gini, 25.000, oh ya udah saya naik. Ya, tibalah di tempat, di Taman Palem itu. Dan tiba di tempat, ketika mau bayar, saya udah nyampe, kata tukang ojek, Mas ini alamatnya ya? Iya Pak, benar ini alamatnya. Nama gereja itu ya, nama gereja itu. Terus blok A 16, nomor 16. Terus benar Pak ini, saya bilang. Terus kata Bapak, oh ya udah Mas, ketika mau bayar, ya Bapak Ibu, ketika mau bayar, dia bilang apa? Tukang ojek. Udah dibayar Mas katanya. Serius Pak? Iya. Terus dia bilang, ya udah Mas hati-hati. Ya udah Pak, saya bilang gini, jazakallahu khairan katsiran ya Pak, saya bilang. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak. Saya waktu itu bengong, ya. Kok dia bilang gini, udah dibayar sama orang tinggi besar. Saya bingung gitu loh. Kenapa bingung? Kok aneh, ada yang bayar. Berarti selama ini saya bilang, menurut saya selama ini Tuhan Yesus itu ngikutin saya kemana-mana. Saya percaya. Gitu. Nah, udah gitu saya datang gereja telat dong. Jam 10 lewat seperempat. Ya, nyampe gereja itu yang dituju itu jam 10 lewat 15 menit. Itu di dalam saya udah ngedengar suara nyanyi-nyanyi. Udah nyanyi-nyanyi, udah pokoknya udah ngedenger lah pokoknya. Saya bilang, saya waktu itu nggak berani masuk, padahal pintu gereja itu kan nggak dikunci. Saya nggak berani masuk, saya telepon ke pendeta, saya SMS gitu kan, waktu itu belum WA, BBM, dia nggak bales, ya kan, dia nggak bales. Udah gitu, saya bilang gini, ini orang jangan ngerjain saya gitu kan. Tapi benar-benar itu menurut saya hari itu hari yang berbeda. Kenapa saya katakan hari yang berbeda? Biasanya saya orangnya itu bosen menunggu, paling bosen. Ya Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, ada tukang bakso, tukang ketoprak di ujung gereja. Sampai saat ini masih ada. Masih jualan di situ. Saya duduk, Mas, saya bilang, ketoprak dong. Ya. Waktu itu ketoprak harganya 7.000 per porsi. 7.000. Pertama saya makan ketoprak 1 piring pertama. Terus saya nggak berasa, waktu itu nggak ngerasain kalau saya mau makan sebanyak itu. Dari 1 piring Bapak Ibu mau tahu sampai 6 piring. Ya, dulu perut saya nggak besar kayak gini. Sekarang kan perut saya jadi besar. Ya kan, perut saya itu jadi besar, saya jadi mekar sekarang. Baju pun nggak ada yang sekarang udah kecil semua gitu kan. Dulu baju saya itu kecil-kecil juga nggak muat semua gitu. Dari 1 piring sampai 6 piring Bapak Ibu. Bayangkan, kalau secara akal saya, secara logika, saya makan nggak pernah sebanyak itu. Ya, udah gitu, tukang bakso, 1 mangkok, dari 1 mangkok sampai 6 mangkok. Tukang ketoprak bilang apa? Mas, sampai ini gila, sampai ini edan. Enggak. Kamu gila? Enggak. Mas, kalau gila saya diajak ngomong nggak nyambung dong. Ini nyambung, saya bilang. Tukang bakso bilang gini, kok kamu makan banyak? Tadi kamu makan ketoprak 6 piring. Sekarang makan bakso, katanya gitu. Nah, dari 1 mangkok sampai 6 mangkok, Bapak Ibu. Dari 1 mangkok sampai 6 mangkok. Ya. Dari situ, tukang ketoprak bingung sama saya. Mas, si Mas kok kecil-kecil makannya banyak. Tadi makan ketoprak dari 1 piring sampai 6 piring. Ini makan bakso dari 1 mangkok sampai 6 mangkok. Harga bakso waktu itu 6.000. 6 kali 6 berapa Bapak Ibu?
36.000. Bakso 7.000 kali 6. Itu ketika saya pantat saya kayak dikunci gitu lah. Saya itu biasanya kan orangnya bosan. Nah, ada tukang teh botol sampai saat ini, kalau Bapak Ibu tahu gereja saya yang di Palem, sampai saat ini tukang bakso, tukang ketoprak sampai saat ini masih ada. Itu kalau mereka ketemu saya kok suka ketawa. Ini yang makan banyak dulu. Ini yang makan bakso saya banyak 6 piring. Ini yang makan ketoprak saya 6 piring. Iya benar. Bangkok 6 mangkok. Nah, itu ada tukang teh botol di ujung, orang Sunda, orang Kuningan. Kang, saya bilang, gitu dong, saya bilang, teh botol dong, 1 botol. Pertama dari 1 botol sampai 6 botol. Itu waktu itu 3.000. Ya, teh botol waktu itu 3.000. 3 kali 6, 18. Itu jelas. Nah, ketika saya mau bayar, Mas, ketoprak sama bakso berapa? Dia bilang apa? Udah dibayar sama orang tinggi besar katanya. Siapa yang bayar? Masa sih? Iya, sumpah demi Allah, kata gitu kan. Waktu itu kan disumpah. Terus itu benar-benar Bapak Ibu, tukang ketoprak 7.000 kan 1 porsi, 1 piring. Itu 42, jelas uangnya 42. Tukang bakso 6 mangkok, itu kan, itu jelas uangnya. Tukang teh botol 3 kali 6, 18, itu jelas uangnya 18.000, enggak kurang enggak lebih. Saya bingung loh. Saya waktu itu bingung. Saya bilang kok aneh ya. Tadi saya tukang ojek dibayarin. Ini saya bilang bakso sama ketoprak dibayarin. Terus sekarang teh botol dibayarin. Saya bingung. Secara manusia, jujur, saya bingung. Ternyata saya baru tahu. Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk melayani, bukan untuk melayani. Benar nggak Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya Tuhan Yesus itu buat saya dan saudara baik. Apalagi saya nih saat ini. Saya jujur, saya kalau cerita itu, kalau kesaksian tentang Tuhan Yesus, saya pengen nangis. Karena apa? Bukan nangis saya ini. Saya itu merasa dulu berdosa, manusia kotor. Saya merasa kotor, saya bilang. Kok Tuhan baik sama saya? Saya nggak habis pikir dengan kebaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Secara manusia saya nggak pantas. Nggak pantas saya. Singkat cerita, udah selesai Bapak Ibu. Udah selesai itu, saya tungguin Pak Pendeta. Saya tungguin Pak Pendeta. Kok ini pendeta nggak nongol-nongol? Ini pendeta kok nggak nongol-nongol ya? Saya bilang, saya SMS, saya WA, ya kan? Saya SMS, saya WA gitu kan. Saya bilang, kok ini nggak keluar-keluar gitu pendeta. Bayangkan Bapak Ibu, dari jam 10.15 menit. Saya WA, saya SMS, saya telepon, saya BBM, nggak dibalas-balas. Selesailah. Pantat saya itu kayak dikunci. Bener-bener kayak dikunci sama Tuhan. Saya nggak bisa bangun, nggak bisa gerak. Contohnya kayak bangku gini. Kalau itu kan di warung-warung itu kan bangku panjang. Yang biasa itu ya. Yang biasa itu. Tuhan Yesus baik. Saya bilang gini, kok saya nggak bangun-bangun ini. Udah selesai begitu. Pak Asin jam 3. Jam 3 Pak Asin baru keluar, Pak Pendeta. Dia ternyata habis rapat Natal, mau rapat Natal, dia lupa sama saya. Dia itu pernah lupa sama saya juga diajak pelayanan. Dia lupa sama saya. Saya berapa kali ke Pak Asin. Itu Pak Asin keluar. Dia telepon saya. Kosim di mana? Dia ternyata dia lupa ya. Habis rapat, habis ibadah itu dia rapat. Tiba-tiba suara kencang. Itu yang kamu cari. Datengin gitu kan. Datengin, ya udah. Saya datengin, saya salaman, saya cium tangan. Dia rangkul saya, Pak Pendeta Asin itu. Dia rangkul saya, tapi saya jujur. Jujur Bapak Ibu. Saya nggak merasa dirangkul sama dia.
saya berasa tuh dirangkul sama Tuhan, saya dipeluk sama Tuhan. Adem, sejuk, tapi saya secara roh saya dipeluk sama Tuhan. Ya, saya secara roh dipeluk sama Tuhan, bukan sama Pak Asin. Yuk masuk, kata Pak Asin. Masuklah saya ke dalam. Saya masuk ke dalam gereja sambil saya baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, saya bilang gitu kan. Masuk saya ke dalam, tiba-tiba Pak Asin bilang, mau minum apa? Enggak Pak, saya enggak minum, saya udah kenyang di depan. Saya bilang gitu kan. Udah kenyang, saya bilang. Terus, enggak mau makan? Enggak. Duduk, tiba-tiba kepala saya dibelokin ya. Di gereja itu kan ada foto Yesus pakai mahkota duri. Kepala saya dibalikin begini. Ini contohnya, saya kasih contoh. Ini kasih contoh sama saya. Ada foto Yesus pakai mahkota duri, dia ngedip ke saya 3 kali, Bapak Ibu. 3 kali ngedip. Saya bilang, Pak, ini yang semalam saya lihat. Ini foto yang semalam lihat. Ini seperti ini contoh, ininya orangnya. Dia Pak Asin bilang apa sama saya? Itu foto Yesus itu ngedip 3 kali, Bapak Ibu. Wow, hebat banget kan? Saya jujur nggak layak, Bapak Ibu. Saya nggak pantas. Saya bilang sama Pak Asin, Pak, ini yang semalam saya lihat. Kata Pak Asin, wow, Osi mau dipakai Tuhan. Pakai apa Pak? Tumbal. Bukan, pakai Tuhan. Saya nggak ngerti kan, waktu itu pakai Tuhan apa gitu. Ternyata pakai Tuhan ya sampai saat ini saya sekarang melayani gitu. Nah, udah selesai begitu, Pak Asin doain saya. Waktu didoain sama Pak Asin, saya cengak celinguk ya kan. Saya liatin foto itu, tapi udah nggak ngedip. Ya, Bapak Ibu, udah nggak ngedip. Terus saya bilang, Pak, udah ya, saya bilang pulang. Pikir saya selesai nih ketemu pendeta. Aduh, Bapak Ibu semua, saudara-saudara, nggak sampai di situ. Saya dibuat kangen sama Tuhan. Ketemu Pak Asin. Saya pulang ke kosan, itu diongkosin sama Pak Asin, sama Pak Pendeta Hari, 20.000. Saya diongkosin, tolong Pak anterin katanya ke Kalideres. Ya kan? Dianterin saya ke Kalideres. Udah begitu, nyesap. Saya bilang gini, dianterin sampai terminal Kalideres. Saya naik motor, dibayarin, selesai nyampe kontrakan, nyampe kosan, sampai nyampe kosan itu saya ngerenung. Pikir saya udahlah selesai kan ketemu Pak Asin, terbalas gitu. Ternyata enggak Bapak Ibu. Kakak saya telepon, Sim kamu di mana? Di kontrakan. Kenapa? Kamu pulang Gih? Kamu pulang bisa nggak pulang? Ya udah, waktu saya masih ada tabungan ya. Simpanan saya masih lumayan ada banyak. Saya dengan uang segitu saya masih warawiri Jakarta, bisa ke Bandung, saya nyari kerja kemana-mana. Ya kan waktu itu kan nganggur. Habis kontrak, saya pulang ke rumah saya. Saya nggak mau nyebutin daerahnya. Saya pulang, terus kenapa? Saya bilang, ibu tuh udah manggil-manggil kamu terus. Waktu itu ibu saya masih ada. Ya kan? Ibu saya waktu itu masih ada. Terus saya malam-malam Bapak Ibu, itu luar biasa banget. Saya masih menjalankan aktivitas saya, ya, ritualitas saya seperti biasa. Saya hatam Al-Quran udah berapa kali ya, saya nggak bisa kehitung lah. Saya dulu rajin banget, dalam arti semua sholat saya jalanin, tahajud, istiqoroh, duha, sunah-sunah pun saya jalanin, tapi no, buat saya itu gak ada artinya. Karena apa saya bilang seperti itu? Ketika saya menemukan Tuhan Yesus, di situ saya menemukan sesungguhnya. Saya habis sholat isya saya tidur, saya lihatin ibu saya, Bu, saya bilang kenapa? Mata saya ini perih Sim, kata gitu kan. Oh, kenapa Bu? Ini katanya panas gitu kan. Ya udah, maaf ya dulu kita percaya dukun. Makanya itu maaf ya, waktu di seberang itu saya terlalu yakin dengan orang-orang pinter paranormal. Saya kalau mau nyari kerjaan aja selalu didoain, minta-minta ke orang paranormal ya kan, selalu minta ke kiai, ke ustadz gitu kan dulu. Sekarang saya enggak, selalu minta ke Tuhan, karena buat saya segala-galanya Tuhan Yesus. Udah begitu saya sholat tahajud,
ketika sholat tahajud itu, saya mau sholat tahajud Bapak Ibu, bukan sholat. Itu jam 3 ya Bapak Ibu. Jam 3 saya mau sholat, sarung saya nggak bisa kepake, peci saya nggak bisa nyangkut. Bapak Ibu mau tahu, ini di rumah saya bukan di kosan. Saya tuh kalau baca Al-Quran dulu cuma baca-baca doang ya. Baca Al-Quran itu cuma baca Arabnya tok, tapi nggak ngerti artinya. Kalau buat orang kampung, buat orang tua itu bangga, anaknya pinter ngaji, bisa ngaji itu bangga. Bapak Ibu mau tahu, ketika saya lagi mau ambil wudhu nggak bisa, air nggak ada, nggak ngalir, ya, nggak ngalir gitu pokoknya. Tiba-tiba Al-Quran itu jatuh, Al-Quran saya jatuh, gedebuk gitu kan, di meja, jatuh. Saya itu benar-benar kaget gitu. Al-Quran saya jatuh, gedebuk jatuh, kebuka gitu loh. Yang selama ini saya nggak ngerti, nggak tahu gitu ya Bapak Ibu, nggak ngerti, pokoknya nggak tahu, pokoknya ya itu benar-benar kebuka, jelas banget Bapak Ibu, jelas, sangat jelas, akurat, detail. Kenapa? Di Al-Juruf 43 ayat 61 itu jelas-jelas. Saya bacakan ya, isinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaurna biha wa tabi, ini ada suratul mustaqim. Dan sesungguhnya, artinya, dan sesungguhnya Isa itu memberitahukan tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu tentang hari kiamat, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata selama ini saya mencari, selama ini saya di waktu itu usia saya 32 tahun bertobat, 31 bertobat, 2013 ya, itu benar-benar jelas banget. Selama ini yang saya cari itu nggak ada, tapi ketika saya ikut Tuhan Yesus itu di situ ada, di Al-Juruf 43 ayat 1, dan di akhirat juga ya. Nggak tahunya si Pak Pendeta Asin jam 3 dia SMS ke saya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pak Asin, saya bilang kok aneh ya, di SMS masuk dong ke handphone saya, ini sangat sinkron sekali gitu, kok bisa berhubungan gitu loh. Saya baca Quran itu, Pak Asin kirim SMS ke saya, akulah jalan kebenaran hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yohanes 14 ayat 6. Nah, selama ini saya bingung loh Bapak Ibu, selama ini saya masih mencari, tapi ketika Al-Quran berkata seperti itu, Alkitab juga sama seperti itu ya Bapak Ibu, itu udah jelas. Hanya satu-satunya Yesus jalan keselamatan, hanya satu-satunya Yesus jalan kebenaran. Orang kalau mau masuk surga itu hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus binasa. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, Alkitab boleh banyak, tapi hanya satu, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Itu jalan menuju keselamatan, menuju jalan kebenaran. Di luar Yesus binasa. Karena firman Tuhan sendiri juga berkata kok di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, dia udah jelas-jelas gitu loh. Itu hanya di dalam Yesus itu udah pasti. Di dalam Yesus itu udah benar. Dia sumber keselamatan, sumber kepastian. Mana ada sih Alkitab yang berbicara selain firman Tuhan? Selesai. Saya kan pas waktu Al-Quran jatuh, Bapak Ibu mau tahu, suara Tuhan datang. Tuhan Yesus datang ke saya. Hai anakku Kosim. 3 kali. Hai anakku Kosim. Hai anakku Kosim. Itu saya setan dong. Saya baca ayat kursi Bapak Ibu. Saya bilang, Bu, ada suara nggak? Enggak, ibu saya nggak dengar suara apa-apa. Cuma saya mendengar. Saya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi. Itu benar-benar nggak hilang. Ternyata Tuhan Yesus itu benar-benar datang ke saya malam itu ada. Ya.
Itu jelas-jelas. Hai anakku kosin, 3 kali Bapak Ibu. Saya juga bingung waktu itu, nggak ngerti pokoknya. Udah selesai gitu, saya nungguin subuh, nggak subuh-subuh. Saya bilang, saya besok mau ketemu Pak Asin. Saya jam 4 telepon. Pak, besok saya mau ketemu Bapak, boleh nggak? Boleh. Pak Asin bilang apa? Kosim ada ongkos. Saya bilang, Pak, saya mau ketemu Bapak, bukan meminta ongkos, saya ada ongkos. Saya besok jam 5 itu, saya nungguin subuh, lama banget perasaan. Selesai. Saya tuh sampai jam 7. Saya jam 7, kata Pak Asin ketemu di DM, dan Mogot Mall. Jam 9. Saya ketemu Pak Asin di Daan Mogot Mall jam 9. Dia bilang gini, pasti mau makan? Enggak, saya kesini bukan mau minta makan. Saya bilang, saya mau cerita ke Bapak, saya bilang. Cerita apa? Semalam Tuhan datang ke saya. Tuh, kata Pak Asin. Itu berarti Tuhan panggil Kosim. Udah jelas-jelas. Tuhan, ada maksud Tuhan untuk Kosim. Saya waktu itu nggak ngerti dengan bahasa-bahasanya orang anak-anak Tuhan gitu. Nah, udah gitu Pak Asin ngebeliin Alkitab. Sampai saat ini Alkitabnya masih ada sama saya. Pak Asin itu beliin Alkitab ke saya. Saya bilang gini, dia beliin sendal juga ke saya. Itu benar-benar Pak Asin itu luar biasa. Dia itu karena ini ya, Pak Asin itu Tuhan pakai melalui dia gitu, melalui pokoknya Pak Asin itu dipakai Tuhan gitu dengan luar biasa. Kenapa? Kenapa sih nggak yang lain aja? Emang ya dia orangnya tulus gitu. Pokoknya dia orangnya baik banget, sangat tulus ya. Saya itu jadi sekarang saya jadi anak kesayangannya beliau gitu. Singkat cerita Bapak Ibu, udah ketemu Pak Asin, saya di kosan, tapi saya nggak terima Yesus, nggak ke gereja. 2 minggu kemudian, Pak Asin SMS, Sim katanya ditungguin teman-teman. Tungguin teman-teman, saya bilang. Teman-teman siapa? Saya perasaan saya belum punya teman dari Kristen. Boro-boro punya teman di Kristen. Saya ngeliat orang Kristen aja benci gitu. Dia bilang gini, tungguin teman-teman tuh, katanya gitu. Udah gitu, Bapak Ibu mau tahu, minggu berikutnya Tuhan bilang ke saya, kamu besok ke rumah saya ya. Sesudah minggu yang kemarin, minggu depannya, kamu besok ke rumah saya. Itu Tuhan ngomong ke saya. Saya bilang, kemana? Kamu besok ke rumah saya. Waktu kan nggak ngerti ke rumah saya itu. Ternyata suruh ke gereja. Saya memberanikan diri ke gereja. Minggu berikutnya, pertama saya nginjek ke gereja. Jujur, itu benar-benar saya mandi keringet basah baju saya, padahal baju saya pakai baju kaos dalam ya, baju kemeja, pakai sepatu saya, karena saya lihat orang gereja itu rapi-rapi gitu. Saya masuk ke gereja, ketika itu yang khotbah orang Batam. Pertama yang jadi WL, Cidesi, itu pertama. Dia nyanyi itu, saya benar-benar menangis. Menangis saya. Kenapa menangis? Saya seumur umur belum pernah yang namanya mendengar lagu pujian itu sehebat itu gitu. Pertama kan Besar Anugerahmu. Kedua itu lagu Ku Masuk, bukan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudusmu Tuhan. Itu benar-benar menyentuh hati saya Bapak Ibu. Menyentuh banget. Sampai firmannya pun juga. Bukan kamu yang memilih, bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Itu firman yang pertama disampaikan sama pendeta Aca. Bukan kamu yang memilih, bukan aku yang memilih, tapi bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saya di situ ngerenung dong. Wow. Berarti saya dipilih. Saya bukan ini gitu, saya dipilih Tuhan. Berarti ini melalui itu firman Tuhan itu yang pertama saya dengar. Ya. Pertama Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 4 ayat 16 itu ya. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang kedua itu Yohanes yang bukan kamu yang memilih aku gitu kan, tetapi aku yang memilih kamu gitu. Saya bilang, ini keren-keren gitu loh. Masuk di akal gitu, masuk di otak saya gitu. Udah selesai begitu, saya pulang, saya nangis. Pulang itu saya renungkan, saya nangis. Dengan berjalannya waktu,
Pak Asin dia SMS, Kosim kapan mau dibaptis? Saya bilang enggak, nanti dulu. Saya masih ragu dong dengan ketuhanan Isa Al-Masih dan Tuhan Yesus. Ya, saya masih ragu gitu. Saya memberanikan diri, saya minta dikatekisasi bulan Maret. Saya singkat, Bapak Ibu, singkat saya katekisasi. Bulan Maret saya katekisasi, bulan April saya tanggal 18 April, Jumat Agung saya dibaptis. Dulu saya tuh orang yang lumayan kuat. Kenapa? Saya dulu punya ilmu kekuatan untuk pegangan saya hidup, pegangan saya karena lo melah orang kampung lah ya. Saya dulu punya ilmu belut, ya, punya ilmu anti bacok ceritanya. Saya waktu itu dikeroyok juga nggak mempan, Bapak Ibu, itu waktu dulu. Ketika saya dibaptis, istri pendeta bilang gini, kamu masih punya pegangan ya? Enggak, saya bilang. Enggak tahu Bapak Ibu, mau dibaptis nih, di pinggang saya kan ada, kayak seperti gini nih, kalung kecil, itu kekuatan saya di situ emang. Kamu punya ilmu ya? Saya bilang enggak. Pas itu saya gunting, Bapak Ibu, lagi digunting, mau nyekek setan sama saya. Saya bilang, ini doanya Gebiana. Doanya bagaimana? Kamu berdoa dalam nama Yesus. Saya cuma bilang gini, saya nggak bisa doa. Bu, pendeta bilang gini, Bu Gembala, kamu berdoa dalam nama Yesus. Saya cuma nih, dalam nama Yesus itu benang di pinggang itu kepotong. Saya pinjam gunting orang warung. Saya gunting, setannya teriak. Waduh, saya merinding. Wah, gitu kan, menyekek saya. Dibaptis, saya itu pingsan. Dibaptis, saya pingsan. Lari gitu kan di dalam kolam renang. Diangkat saya ke atas, saya melihat malaikat saya menyambut saya. Waktu saya dibaptis itu melihat malaikat. Menyambut saya pada begini semua. Itu luar biasa. Keren banget. Saya jujur gak layak. Singkat cerita, saya udah dibaptis. Saya diam-diam, masih pulang ke rumah. Saya masih biasalah, saya nggak menceritakan iman saya ke orang tua karena saya masih takut waktu itu. 2000 saya mau nikah. Saya pacaran itu berapa kali banyak ya pacaran. Setiap mau nikah saya gagal. Sama orang Bandung, sama orang Jawa, sama orang Solo, sama orang Klaten, sama orang Seragen, saya putus semua. Terus sama saya orang Bandung, saya udah tunangan, putus semua, udah seserahan lah ya. Terakhir sama orang sekampung saya, udah seserahan juga, putus. Terus awal tahun itu kan di gereja, saya 2015, 2014 saya kan belum ikut ya ibadah awal tahun. 2015 saya ikut ibadah, waktu itu biasa-biasa aja. 2016 saya memberanikan diri. Kata pendeta, siapa yang meminta doa? Doanya apa yang doanya apa nih tahun baru ini katanya. Di tahun ini apa doanya? Saya tulis jodoh. Ya, saya tulis jodoh nih Bapak Ibu. Singkat cerita, saya dimimpiin. Waktu itu saya diajak kesaksian. Saya diajak kesaksian sama teman kuliah saya di salah satu gereja. Ternyata di gereja itu ada yang ngelihat saya. Saya bilang gini, saya sih nggak kepikiran ya. Waktu itu saya doa bilang dia gini, Tuhan, saya minta jodoh dong. Saya minta jodoh dong, orang Chinese, sarjana ekonomi, tinggi, putih, cantik gitu kan. Waktu itu. Terus saya malam-malam doa di gereja, saya tinggal di pastori waktu itu di gereja. Saya dibaptis di CWS, bertumbuh di GBI. Nah, udah gitu saya dibaptis di GBI, bertumbuh di GBI, saya kagok nih. Saya doa malam-malam, saya bilang, Tuhan, saya minta jodoh. Orang Chinese, sarjana ekonomi, tinggi, putih, cantik. Waktu itu saya dimimpiin sama Tuhan, ini yang akan menemani kamu, ini jodoh kamu gitu kan. Ini yang akan menemani kamu. Ini telepon kencang banget. Ini yang akan menemani kamu hidup, kata gitu kan. Terus saya ketemulah
siang itu dia BBM saya bilang ini siapa? Ya saya Yulia Sandra, yang jadi saat ini yang jadi istri saya. Terus saya bilang gini, yuk kita ketemu habis ibadah. Kita habis ibadah, saya ketemu sama mantan saya itu, pacar saya, istri saya yang sekarang jadi istri saya. Aduh, pokoknya luar biasa banget. Saya bilang pertama ketemu cewek saya itu yang sekarang jadi istri di Tang City, dia datang duluan. Kak, saya udah datang nih, kata gitu kan. Saya bilang beneran ini, kamu beneran mau sama saya? Iya, kata gitu kan. Saya ini orang jelek, pendek. Dia bilang saya nggak lihat fisik, saya ngeliat hati, yang penting saya iman, dia bilang gitu kan. Terus udah saya dapat berapa minggu, saya ajak ke gereja saya. Di gereja bilang gini, ini ceweknya? Iya. Calon istrinya? Iya. Saya bilang sama gembala, Pak, saya mau ketemu cewek. Terus saya mau makan, kamu punya duit nggak? Sama gembala. Iya Pak, saya bilang nggak punya duit. Dikasih sama gembala tuh buat makan di restoran. Terus saya itu, aduh ini telepon banget sih. Saya tuh di gereja, terus ke Tang City. Saya di Tang City ketemu cewek saya. Ketemu di Tang City, ketemu cewek saya itu bener-bener luar biasa banget. Saya bilang ini cewek cantik amat, putih, bule. Nah, dengan berjalannya waktu saya pacaran, cuma dulu pacaran saya 10 tahun, 4 tahun, 6 tahun ya. Tapi nggak pernah jadi. Kalau kredit mobil jadi. Kalau kredit mobil saya tuh udah lunas gitu kan ya. Tapi ini cuma sama istri saya 3 bulan. Singkat cerita, saya datang ke rumah pacar saya ditanya sama calon mertua, kamu benar-benar mau sama anak saya? Iya. Kamu serius sama anak saya? Iya. Saya pacaran cuma 3 bulan. Oktober, November, Desember, Januari, Februari nikah. 4 bulan lah pacaran. Terus saya ngelamar, biasa. Itu benar-benar Tuhan cukupkan buat saya sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Yang datang waktu saya nikah tuh Pak Pendeta semua. Abi, Babe Jun semua. Itu semua yang datang. Pak Iksan juga. Semua itu pokoknya yang datang itu pendeta semua. Pesta pun juga rame, puji Tuhan. Saya itu pacaran gak lama. Terus udah begitu, habis nikah, saya kosong sebulan istri. Istri saya kosong sebulan, saya bilang Tuhan saya minta istri, tapi minta anak. Itu Tuhan udah kasih penglihatan buat saya. Istri saya April hamil. Itu benar-benar luar biasa banget ya. Saya bilang saya minta sebulan, itu kosong sebulan istri saya. Itu kosong sebulan, terus saya dapat istri saya hamil, melahirkan, itu benar-benar anugerah Tuhan, benar sesuatu yang berbeda banget. Kenapa? Lahir gratis, ya. Tuhan cukupkan semuanya. Dan saya bilang, Tuhan bilang gini, kasih nama anak kamu itu ada Yehezkiel. Saya puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan itu semua cukupkan untuk kehidupan saya. Segala apa yang saya minta itu Tuhan kasih. Nggak pernah apa yang saya minta itu nggak pernah Tuhan halang-halang. Karena apa? Motivasi saya ikut Tuhan itu tulus. Semua motivasi saya ikut Tuhan itu benar-benar untuk Tuhan. Dan saya pelayanan juga, puji Tuhan, saya nggak pernah yang namanya target apa-apa gitu. Yang penting saya bilang dapat jiwa. Saya bersyukur jiwa saya udah banyak saya menangkan. Dan saya bersyukur juga Tuhan kirim-kirim jiwa-jiwa ke saya. Belum lama ini saya juga baptis gitu kan, puji Tuhan. Saya bilang Tuhan saya pengen sekolah teologi. Saya puji Tuhan bisa sekolah teologi. Itu benar-benar sesuatu yang hebat banget Tuhan kasih. Itu Tuhan tuh, pertolongan Tuhan buat saya nyata. Pertolongan Tuhan itu tepat semua buat saya. Dan saya nggak pernah mengeluh dalam hidup. Saya selalu mengucap syukur. Apapun yang Tuhan kasih saya bersyukur. Dan saya puji Tuhan udah baca Alkitab juga udah selesai sampai tahun ini 8 kali ya. Puji Tuhan.
Saya bersyukur Tuhan itu buat pertolongannya tuh benar-benar nyata. Buat saya itu pertolongannya Tuhan tuh dahsyat banget. Sekali lagi saya tekankan untuk anak muda, jangan menjual iman. Sekali Yesus tetap Yesus, karena Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang hidup. Karena apa? Di dalam Al-Quran juga diatin alaihissallahu bi'akamil, hanya Isa hakim yang adil. Hanya Tuhan Yesus itulah hakim yang adil. Jangan sampai kita menjual iman ke seberang. Kalau bisa pacaran kita tarik gitu ya. Pesan saya itu aja. Ini aja kesaksian saya. Terima kasih Pak Cornelius. Ya, puji Tuhan kita sudah mendengarkan kesaksian yang tentunya sudah menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Alkitab katakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah buat seluruh manusia yang ada dalam dunia ini. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, pada akhirnya akan mengalami kematian yang kekal. Akan mengalami kebinasaan yang kekal. Karena Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Namun Allah mengasihi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga Allah Bapa memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai ganti tebusan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kasih Allah buat semua manusia. Namun hanya manusia yang percaya kepadanya yang akan diselamatkan. Lalu yang tidak percaya bagaimana? Tentunya tidak akan diselamatkan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan keselamatan ini merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia dengan cuma-cuma. Manusia hanya membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka manusia itu akan diselamatkan. Karena dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan, sebab oleh karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Untuk itu, saudara yang kasih Tuhan, bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sehingga suatu kali kelak, kita akan berjumpa muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali pada kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.